General Timeless Reading barengan sama Oracle Card Indonesia, teman-teman ya. Tentunya sekarang ini buat teman-teman Virgo ya, dimanapun kalian berada. Ada apa sih ini ya? Apa yang kita mau baca nih ya? Yang kita mau baca adalah ya siapa sih yang bakalan muncul dalam waktu dekat ini gitu kan. Walaupun mungkin kamu gak mau ya siapa kita lihat. Kita lihat siapa, ciri-cirinya kayak gimana ya, seperti itu. Oke ya Virgo ya, still di channel Oracle Card Indonesia. Jangan remember for always subscribe, like, and giving a positive comment. So I will play with a beautiful world for you. Oke, private reading berbayar ke Oracle Card Indonesia boleh. Kalian kontak ke email teman-teman, oraclecardindonesia@gmail.com. Sama and condition berlaku ya. Dan juga untuk teman-teman yang masih belum pada subscribe channel kedua dan ketiganya Oracle Card Indonesia, which is yang kedua adalah readingan sama ya, cuma general reading. Kalau yang ketiga ini yang berbeda teman-teman, ini adalah audio sound therapy sesuai dengan requestannya kalian ya, dibikinin kak bikinin dong gitu kan ya, metode-metode untuk apa dan sebagainya, terapi diri dan sebagainya. Ini adalah salah satu ya, salah satu cara untuk menerapi diri ya, hanya dengan mendengarkan saja. Dengarkan video-videonya Oracle Card Indonesia Sound Therapy ya, pilih videonya sesuai dengan kebutuhannya kalian apa, dengarkan berulang-ulang ya. Konsistensi sangat penting banget teman-teman. Jangan mengharap dengan 5 menit kamu mendengarkan tiba-tiba kamu berubah jadi Superman gitu kan ya, Superwoman gitu kan. Seperti itu. Jadi ayo dengarkan berulang-ulang untuk kehidupan kamu yang jauh lebih baik, dan pastinya tidak pada waktu berkendara ya. Semoga bermanfaat buat kalian semua, apalagi yang sudah pada request dari tahun kapan sampai tahun kapan dan akhirnya terwujudnya baru tahun ini ya. Alright, yuk kita baca. Kita bakalan bagi jadi 3 cerita sama ya teman-teman ya. Kalian pilih 1 sampai 3, mau pilih yang mana sesuai dengan intuisinya kalian ya, mengarahkan kemana. Yes. Oke. Cerita 1, 2, dan 3. Kalian mau pilih yang mana? Kalaupun kalian tidak memilih pun juga gak apa-apa ya, kalian tinggal dengarkan aja cerita 1 sampai 3. Siapa tahu ternyata 3-3-nya datang semua ya dalam hidupnya kamu. Who knows ya, seperti itu. Oke. Kita lihat untuk yang pertama terlebih dahulu ya. Orangnya gampang kepikiran banget ya, dikit-dikit dipikirin gitu loh teman-teman ya. Sibuk dengan ilusi-ilusi yang ada di pikirannya dia sendiri. Pisces ya, Pisces atau sionya sio kelinci ya. Orangnya begitu, tapi kalau dia udah sayang sama orang, dia sayang banget ya. Apapun dikorbankan orang untuk orang tersebut gitu ya. Dan sering banget dia dikorbankan ya, karena sering mengorbankan diri ya. Saking sayangnya, saking cintanya, saking gak mau kehilangannya ya, seperti itu. Sering banget di depan baik-baik aja, tapi padahal di dalamnya berantakan banget gitu kan ya, seperti itu. Terus bolak-balik selalu jatuh di lubang yang sama ya, dalam artian dimanfaatin orang gitu teman-teman ya. Introvert banget ini orangnya, nggak gampang terbuka sama orang lain ya. Introvert, walaupun dekat dengan orang pun dia nggak akan buka dirinya dia atau apa yang dia rasakan dengan sangat mudah ya ke orang lain teman-teman ya. Nyentrik orangnya, eksentrik ya lebih tepatnya, eksentrik. Jadi agak susah ditemuin ke orang lain ya. Nyentrik banget orangnya. Terus intuisinya sebenarnya cukup tajam ya, cuman karena kebawa atau kelibet sama pikiran-pikirannya dia sendiri yang pada akhirnya itu menjadikan gak jernih gitu loh teman-teman ya. Seperti ini ya, seperti itulah. Ini gak bisa yang namanya apa adanya gitu, apalagi buat orang yang dia sayang ya. Kalau ngelihat sedih dan sebagainya, dia akan berusaha banget membahagiakan orang-orang tersebut sampai bahagia dengan mengorbankan dirinya dia sendiri. Sebenarnya ini nggak bagus loh teman-teman ya. Sebenarnya hal seperti ini nggak bagus, karena kita nggak akan pernah bisa kenal yang namanya bahagia, mengenalkan namanya kebahagiaan sendiri seperti apa kalau kita belum kenal bahagia itu apa sebenarnya ya. Oke. Sengaja apa enggak? Sengaja lah pasti gitu kan. Sengaja
pastinya sengaja, tapi terlihat seperti tidak disengaja, padahal dia udah sengaja gitu ya. Kedatangannya ini maksudnya apa? Oke. Maksudnya apa kedatangannya dia? Apa ya, kayak sayang, ya cinta, ya mau peduli sama kamu ya, mengharapkan cinta, mengharapkan kasih ya. Kalau dibilang mengemis cinta enggak ya? Ya seperti itu. Cuman ada potensi-potensi atau ini, coba kita lihat ya, kamunya itu sebenarnya iya apa enggak sih ya. Oke. Karena ini ada potensi dia mengharapkan banget gitu loh kamu ya. Dia mengejar masa lalu ya. Bukan mengejar masa lalu, lebih mengejar keinginannya dia sendiri yang kamunya sendiri mungkin nggak nyaman ya, atau bagaimana juga nggak ngerti juga ya teman-teman. Tapi kalau dilihat di sini, kamu lagi benar-benar nggak mau keluar dari zona nyamannya kamu ya. Sedangkan dia masih mengharapkan kamu yang begitulah ya, deketin dan apa untuk bisa bersama dan sebagainya. Seperti itu. Kamu butuh waktu sih teman-teman ya, karena banyak sekali hal-hal yang buat kamu itu kayak di luar ekspektasi, dan dia selalu kayak mepet terus gitu nggak sih ya. Wah, ini susah memang kalau menghadapi orang kayak begini ya. Kalau nggak ditanggepin salah, ditanggepin juga salah juga gitu. Ya, oke ya. Yang kedua sekarang, yang kedua ada Aquarius ya, atau sionya sio macan teman-teman ya. Ini orangnya nggak bisa yang namanya diatur, boro-boro gitu kan ya, dikekang apalagi gitu teman-teman. Dia punya prinsip aturan untuk dirinya dia sendiri, jadi dia bener-bener nggak suka diatur sama orang lain. Jadi jangan ngarep dia bakalan yang namanya manut sama kamu gitu, nggak mungkin ya teman-teman. Susah ya, susah. Orangnya nekat, tapi bagusnya dia adalah dia tipikal orang yang bertanggung jawab atas kenekatannya dia. Jadi bukan orang yang akan nyalain orang lain atas kenekatan yang dia buat ya. Kalau misalkan jadi nggak bagus gitu ya, misal invest gitu terus habis gitu rugi ya, dia nggak bakalan yang namanya nyalain orang yang ngajakin dia invest, karena dari awal dia juga udah tahu gitu resikonya itu seperti apa ya. Ini orang yang cukup fair ya, dan orang yang nggak kepoan. Ini orang nggak akan tanya tentang masa lalu kamu kayak gimana, terus kemarin kamu jadi apa ya, seperti itu nggak akan teman-teman. Karena buat dia ya itu urusannya orang gitu. Kalau dia nggak mau cerita ya udah, jangan dipaksa cerita gitu loh. Toh nanti juga kalau misalkan dia nyaman, dia mau cerita, dia bakalan cerita sendiri tanpa harus dipaksa ya. Ini orang yang nggak kepoan sih sama hidupnya orang lain dan enak. Ibaratnya kalau mau berteman sama aku ya, as long as kamu baik ya udah jadi teman gitu. Nggak perlu tahu kamu dulunya mungkin penjahat kayak gitu, atau perampok kayak atau apa ya. Dia nggak terlalu peduli sih sama hal tersebut teman-teman ya. Terus ini adalah orang yang sering kecapean ya. Sering kecapean sama dirinya dia sendiri, karena memang dia itu tipikal orang yang mendengarkan diri ya, pingin apa langsung pingin apa ya, agak susah untuk mendengarkan orang lain ya. Saran-sarannya orang lain kayak mental aja di telinga ya. Dia tuh kayak ada filter yang benar-benar kayak bounce ya, kayak twing gitu ya. Seperti itu ya. Oke, ini sengaja apa enggak ketemu sama kamu? Enggak sih ya, enggak sengaja ketemu sama kamu. Nah, alam semesta menginginkan kamu belajar apa dengan kedatangannya dia ya. Melakukan perubahan gitu kan ya. Jangan stuck di sana-sana aja, berubah ke arah yang positif, dan jangan nyerah walaupun mungkin ada orang atau lingkungan yang enggak mendukung ya. Ayo dihadepin gitu, jangan nyerah sama dengan kayak dia gitu kan, enggak peduli orang mau bilang apa kayak tentang dia atau kayak gimana kayak sama dia ya, dia jalan aja, so must go on ya. Buat dia hidupnya dia adalah pilihannya dia sendiri. Orang lain itu ya cuman sekedar pelengkap hidup lah ya, buat dia kayak begitu. Nah, kita lihat yang sebaiknya mesti kamu lakukan ya. Alam semesta udah ngirimin kamu gitu kan ya. Oke, hidup ini ya kita tanggung jawab sendiri ya, tapi bukan berarti kamu adalah orang sendirian atau kesepian dalam hidup, enggak ya. Teman kita banyak ya, tapi
teman yang akan selalu ada dalam diri kita ya, 24 jam setiap hari, nemenin kita, ngingetin kita terus menerus ya, alam semesta dan diri kita sendiri teman-teman ya. Kita nggak pernah sendiri loh, kita nggak pernah sendiri, jadi kamu nggak usah merasa sendiri. Ada banyak sekali orang-orang yang mampu gitu kan, dia berdiri dengan bukan kesendiriannya ya, tapi dengan kemandiriannya. Jadi dirubah pola pikirnya, bukan kesendirian, bukan loneliness, bukan apa, walaupun itu nama perasaannya ya, tapi jadikan kesendirian itu menjadi satu kemandirian, jadi hal yang positif untuk dilihat ya. Oke, teman-teman, ini adalah yang kedua ya. Sekarang kita akan menuju ke kartu yang ketiga atau cerita yang ketiga, Sagittarius ya, atau sionya adalah sio tikus ya. Orangnya kayak gimana? Pinter banget, wawasannya juga luas ya. Diajak ngomong nyambung, asik lah ya. Jadi kadang kan kalau misalkan kita ngomong sama orang yang agak nggak nyambung, agak gemes ya. Walaupun banyak senyumnya gitu ya buat ini, cuman bagusnya ini orang pinter banget ya, wawasannya juga luas, diajak ngomong juga enak, nyambung gitu. Dari luar kota, luar negara teman-teman ya, tapi yang jelas ini nggak deket sama kamu jaraknya, dan ketemunya ini memang sudah direncanakan ya. Satu circle dulunya ya, satu lingkungan, bisa jadi pasangan juga ya, tapi ceritanya lalu teman-teman ya, dan ya memang janjian sih jumpa ya. Pengalaman hidupnya dia cukup banyak teman-teman, pengalaman jatuh bangun hidupnya dia juga cukup banyak ya. Jadi pengalamannya cukup oke, bukan karena kaleng-kaleng, karena dia juga mengalami hal itu sendiri ya, seperti itu. Lalu kita lihat ya kesengajaannya ini ya, untuk tujuan apa sih ya, tujuan apa ini berkaitan dengan perasaan-perasaan yang selama ini dipendam. Dia mau ngomong, dia mau ngobrol sama kamu ya, dia mau melepaskan represi atau perasaan-perasaan yang dia simpen selama ini sama kamu ya, seperti itu. Emang sengaja ketemunya ya. Lalu apa yang sebaiknya kamu lakukan, apa yang sebaiknya mesti kamu lakukan, atau sikap yang sebaiknya kamu ambil? Mengakhiri hal yang memang perlu diakhiri, nggak perlu takut untuk melepaskan. Ketemu dengan seseorang yang mungkin dari lama atau dari baru atau dari siapapun, itu kan hal yang perlu memang dilepaskan. Terasa kurang nyaman ya lepaskan ya, walaupun ini butuh waktu ya, tetapi percaya satu hal, ketika kita menutup pintu yang satu, selalu akan ada lagi pintu lain yang akan terbuka. Jadi you don't have to worry ya, dihadapin teman-teman ya, dihadapi. Mengakhiri yang perlu diakhiri, bukan berarti hubungannya atau apanya ya, tapi fase perasaan yang memang perlu untuk dilepaskan, yang nggak bawa kebaikan-kebaikan buat kamu ya dilepaskan, yang nggak bawa kemajuan buat kamu ya lepaskan lah. Oke ya, bukan orangnya gitu kan, tapi perasaannya, bukan perasaan, emosinya ya, emosinya. Contoh, kecewanya, marahnya ya, terus habis gitu gondoknya, nggak nyamannya, yang kayak gitu-gitu loh teman-teman ya. Oke, buat kalian yang masih susah banget untuk merilis emosi-emosi sendiri, perasaan-perasaan atau hawa-hawa negatif gitu ya, kalian kudu banget, wajib banget subscribe ke channel ketiga ya, Oracle Card Indonesia, Oracle Card Indonesia Sound Therapy. Semoga bermanfaat buat kalian semua ya, dimanapun kalian berada ya. Tetap semangat teman-teman ngadepin hidup ini ya. Kita bakalan jumpa lagi di next timeless reading, general reading barengan sama Oracle Card Indonesia, tentunya di cerita yang berbeda, pemahaman yang berbeda, zodiak yang berbeda pula. Thank you so much for listening. Remember, for always happy and happy always. Love you. Bye. Have a great day. Bye bye.